Perkenalkan nama saya Samsul Marif dengan NPM 241001094. Di sini saya akan buat tugas akhir dari UAS dari PBU 1. Sini saya sudah membuat project yang dimana saya dibantu AI untuk membuatnya dan kemudian saya menjelaskannya juga akan dibantu AI karena saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya dengan benar. Yang pertama itu di sini saya membuat sistem perpustakaan yang disarankan juga oleh AI. Sistem perpustakaan projectnya. Nah, yang pertama di sini ada buku. Program ini adalah aplikasi berbasis teks atau konsol yang berfungsi untuk mengelola data perpustakaan. Fiturnya meliputi manajemen buku, manajemen anggota, proses peminjaman dan pembelian buku, serta laporan. Program ini terdiri dari 5 kelas yaitu buku, anggota premium, peminjaman, dan sistem perpustakaan sebagai kelas lama. Nah, yang pertama seperti tadi buku, ada kelas buku yang ada pada di sini. Kelas buku. Pada kelas buku, itu terdapat 6 atribut, semuanya bersifat privat. Ini adalah penerapan konsep exhaustion, artinya data tidak boleh diakses langsung dari kelas. Nah, yang pertama ada kode buku, yaitu kode unik setiap buku, kemudian judul buku, pengarang, nama pengarang, kategori berbagai. Kemudian ada tahun buku terbitkan, kemudian tersedia, apakah bukunya masih tersedia, apa sudah dipinjam. Nah, yang pertama ada konstruktor, yaitu metode khusus yang dipanggil saat objek buku dibuat khusus menerima 5 parameter yang mengisi semua atribut tersebut tersedia. Otomatis diisi true, artinya buku baru pasti tersedia. Nah, pada di sini, seperti tadi ada kode buku, judul, pengarang, ini berisi privat semua, tidak bisa itu oleh kelas lain. Nah, pada bagian sini, ini dia bagian poin konduktornya. Publik buku, sering kode buku, sering judul, sering pengarang, kode buku di. Nah, pada sini bagian ini tersedia true. Jadi, di sedia true ini, kalau dari AI artinya buku baru pasti tersedia. Jadi di sini otomatis diisi true. Kemudian ada getter dan setter. Yaitu metode membaca nilai atribut dari luar kelas, contohnya get judul, get buku, tersedia, dan juga mutator atau setter untuk mengubah nilai atribut, contohnya set judul dan set tersedia. Untuk pinjaman dikembalikan. Nah, di sini pada bagian asesor, sini ada public string, get kode buku seperti tadi pada AI. Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi di sini ada public string, tentu judul. Di sini ada mutatornya juga. Nah, semuanya penjelasannya ada di sini. Public NT, tahun terbitnya berapa, return to tahun terbit lagi. Di sini ada mutator, public void, set judul, set pengarang, public void lagi. Sini untuk ketersediaannya, apa tersedia, return tersedia. Kemudian di sini ada polymorphis, bisa di override, yaitu public string, return string format, kode, persen minus 6 second. Oh, di sini untuk peminjaman sepertinya. Nah, kemudian di sini ada anggota, ada bagian coding anggota. Saya akan jelaskan lagi menggunakan AI. Anggota kelas ini menyimpan dan anggota perpustakaan biasa. Atributnya ada 5 yaitu ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan jumlah pinjam. Untuk mencatat berapa buku yang sedang dipinjam anggota tersebut. Yang pertama ada konduktornya menerima 4 parameter yaitu jumlah pinjam otomatis diisi 0 karena anggota baru belum pinjam. Di sini pada bagian konduktor, di sini
Jumlah pinjamnya si nol karena belum ada yang meminjam. Kemudian di sini ada asesor atau getter. Pada bagian sini untuk semua atribut dan setter untuk nama, lama, dan telepon khusus untuk jumlah pinjam dan metode pinjam yang menambahkan hitungan saat buku dipinjam dan kurang pinjam yang mengurangi saat buku dikembalikan. Nah, sini pada tampil info di kelas ini menampilkan informasi anggota biasa. Metode ini nanti akan dioperate oleh kelas anggota premium adalah penerapan konsep polimorfis. Nah, di sini ada tabel info, polimorfis juga seperti tadi. Kita bisa lihat apa informasi dari anggota biasa seperti itu. Kemudian ada anggota premium. Sini pada anggota premium, ini gunanya apa? Premium ini secara anggota ini penerapan konsep seri atau pewarisan. Artinya anggota premium mewarisi semua atribut dan metode dari kelas anggota. Tidak perlu dihitung ulang. Pada anggota premium ini punya dua atribut tambahan, tidak memiliki anggota biasa, yaitu batas maksimum pinjam yang defaultnya 10 buku dan tanggal expirednya, yaitu tanggal masa aktif keanggotaan premium. Nah, di sini ada peripat, batas maksimum, dan sering tanggal expirednya. Kemudian ada konduktor. Konduktornya di sini anggota premium atau pemanggilan super. Ini artinya kita memanggil konduktor dari kelas induk yaitu anggota untuk mengisi atribut yang diwarisi. Setelah itu baru diisi atribut tambahan milik anggota premium. Jadi pada bagian anggota premium ini, di sini sudah mewarisi apa dari anggota biasa sini. Jadi tidak usah lagi diisi kembali. Tapi setelah itu baru diisi tambahan. Nah, jadi pada anggota di sini udah masuk ke sini juga diwarisi dari anggota, kemudian bisa nambahkan lagi baru dari anggota premium. Ini batas maksimal pinjam 10 tanggal spare-nya. Nah, sini ada public terjadi batas maksimumnya, spare-nya itu super ini tadi ada pada bagian hmm, s- saya juga tidak tahu tapi seperti itu. Selanjutnya metode overdrive yang ditulis ulang dengan perilaku berbeda dan saat penghubung dipanggil atau tambahkan info pada objek anggota premium yang dijalankan adalah versi ini menambahkan info tambahan seperti batas pinjam dan tanggal expired padahal pemanggilan sama persis dari luar. Kemudian sini saya akan menjelaskan bagian kelas peminjaman. Nah, di sini juga ada kelas peminjaman. Ini untuk meminjam buku, atributnya ini privat juga, semua privat. Tapi ada 6, ID peminjaman sebagai kode untuk transaksi anggota, bertipe kelas anggota, buku, bertipe kelas buku, ini sebuah hubungan antar kelas, lalu tanggal pinjam, tanggal kembali, dan sudah dikembalikan untuk mencatat status pengembalian. Nah, di sini ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan sudah dikembalikan. Untuk menghitung apakah sudah dikembalikan, sudah di tanggal pinjamnya, tanggal kembalinya. Kemudian di kelas buku ini ada konduktor dan getter, getter dan setter. Pada konduktor, tanggal kembali diisi minus dulu karena belum dikembalikan dan sudah dikembalikan diisi pas. Pada bagian getter dan setter, itu penting diisi karena saya tanggal kembali dan saya sudah dikembalikan dan dipanggil proses pengembalian buku terjadi. Nah, di sini bagian konduktor, seperti tadi diisi dulu dan pas. Kemudian poin aksesornya ini string, get peminjaman, publik anggota, get anggota, get buku. Sini kemudian ada mutator, di sini juga ada mutator.
Nah, kemudian saya akan menjelaskan pada bagian sistem perpustakaan, yaitu main class-nya. Pada main class ini paling utama dan sistem perpustakaan disinilah program berjalan dan semua konsep OPP, OOP digunakan bersama-sama. Array dibagi menjadi 3 array, daftar buku, daftar anggota, dan daftar peminjam. Nah, sini sistem perpustakaannya, sini memakai poin array, yaitu buku, anggota, dan peminjaman. Ini semua adalah main class-nya, yaitu di mana kita mencoba merunningnya dari sistem perpustakaan. Maaf, berisik. Yaitu masing-masing kapasitas 100 data. Array ini adalah tempat penyimpanan dan selamat program berjalan. Ini semua penyimpanannya peminjaman 100, anggota 100, buku 100. Siklus sederhana digunakan scanner untuk output digunakan sistem output print. Ini adalah penerapan siklus sederhana. Di poin 10 sederhananya, static scanner, device scanner, input, neo, scanner, system in, public static void, main string, isi data awal, data, data sampel awalnya, ulangan, sini, ini semua, switch pilihan nih untuk memilih nanti ketika menampilkan kita running, ada bagian pilihannya, ada menu buku, menu anggota, menu pinjaman, dan laporan. Ini untuk menampilkan nanti pada saat kita merunning sistem perpustakaannya. Perulangan juga menu utama menggunakan while atau jalan yang terus berulang sampai user memilih angka 0 untuk keluar. Nah, jadi hmm, ketika kita merunning ini atau membuka ini akan terus berjalan, proyeknya akan terus berjalan dan akan berhenti ketika hanya user memilih angka 0 untuk keluar. Metode lain juga banyak for loop untuk menelusuri array. Seleksi pilihan menu menggunakan switch case. Di banyak tempat juga ada if, baca kondisi misalnya pada buku tersedia apakah kode sudah terdaftar dan segalanya. Error handling, hampir semua proses dibawa dalam blok, try catch, dan beberapa expression. Beberapa expression kalau user mengetik huruf saat diminta angka. Nah, di sini ketika terjadi error, error handlingnya di sini ketika ketika kita sistemnya meminta memasukkan angka tapi orang memasukkan nomor, ini akan ada error handlingnya. Jadi input harus berupa angka dan juga di sini ada terjadi kesalahan. Pada bagian sini. Kemudian di sini hmm, kemudian di sini ada menu utamanya. Ini nanti ketika kita menjalankan sistem perpustakaan ini akan muncul seperti ini, di mana ada manajemen buku, manajemen anggota, peminjaman dan pembelian, laporan keluar nih, nol untuk keluar. Jadi pada di sini tadi kita akan terus terulang-ulang terus ini kecuali user mencik nol. Dan ketika ini keluar, user memasukkan huruf bukan angka, ini akan ada error heading, yaitu akan muncul info satu berupa angka. Di sini. Ini loop tadi, yang loop terus. Di metode isi data awal dan berbagai metode tambah data, kita membuat objek harus menggunakan kata kunci neo, misalnya neo buku, neo anggota, dan neo anggota premium, meminjamkan dalam penerapan konsep objek. Di metode tampil semua anggota, perolehan berarray bertipe anggota, tapi di dalamnya bisa menyimpan objek anggota premium juga saat tampil info dipanggil. Ya, otomatis menjalankan versi yang sesuai. Kalau objeknya anggota premium, maka versi anggota premium yang jalan adalah. Nah, sini kita langsung saja coba. Ini semua tadi ada handling dalam proyeknya. Nah, ini semua codingan untuk memulai kemarin proyeknya. Kita coba di sini kita run.
Lalu kenapa? Menurut saya itu nggak bisa klik kanan. Nah, di sini udah bisa. Kita coba run file. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Pilih menu. Ketika kita memasukkan huruf bukan angka, itu akan terjadi error handling, yaitu input harus berupa angka. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga kita menaik huruf G, jadi tidak bisa. Kemudian kita kita coba satu di sini. Nah, di sini akan muncul tampilan baru, yaitu manajemen buku. Manajemen buku, tambah buku atau cari buku. Kita coba dengan cari buku. Nah, di sini akan keluar lagi masukkan judul atau kode yang dicari. Di sini kita bisa ketik. Kita salahkan saja. Nah, ini akan kembali lagi. Nah, ternyata di sini pada kunjungan ini sudah ada buku-buku yang dimasukkan. Nih, pada sini ada buku-buku sudah ada BO01, kemudian dasar Java. Di sini sudah dimasukkan buku-buku. Ada 3 buku dan jumlah anggota juga ada 2. Kita coba lagi. Kita coba bagian duanya. Apakah juga bisa? Bisa. Ini kita bisa menambahkan anggota biasa, anggota premium, dan tampilkan semua anggota. Kita coba tampilkan. Nah, sini daftar anggotanya sudah ada, yaitu nama anggota Iqbal dengan nomor telepon dan pinjaman seperti di sini. Saya tarik dulu. Nah, di sini ada udah nama Iqbal, anggotanya. Tinggal kita masukkan di sini, dia akan muncul di sini anggotanya. Iqbal dan Siti Khadijah di sini. Kemudian kita akan coba lihat daftar buku. Kita kembali dulu. Kita lihat itu manajemen buku. Kita tampilkan semua buku. Nah, di sini ada 3 buku yang tersedia seperti di sini. Kita masukkan ada 3 buku yang tersedia, yaitu pemrograman Java dasar, algoritma struktur data, dan kalkulus. Sini sama dengan kita masukkan. Kita coba lagi yang lain seperti peminjaman uang pembelian, kalau bisa, tidak bisa, pinjam buku bisa, kembalikan buku bisa, tampilkan semua pinjaman, kita coba tampilkan. Nah, ternyata belum ada karena kita tadi seperti di sini kita isi masih nol, pinjaman nih nol, semuanya masih nol, tidak ada yang pinjam, tidak ada yang mengembalikan. Kita kembali lagi, kita coba lihat laporannya. Nah, pada bagian laporan di sini ada total bukunya ada 2, tersedianya 3. Total bukunya ada 3, tersedia 3, total anggotanya 2 seperti di atas ini tadi. Sama seperti ada pada codingannya. Di sini ada bukunya, ada 3 dan ada 3 juga. Ada 2 orang juga daftar anggotanya. Sepertinya ini sudah selesai. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Bagaimana sistem perpustakaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.